Nabi Lut melakukan dosa besar, naudzubillah, minum minuman keras, dan itu berlangsung beberapa hari, mabuk, menikahi kedua putri beliau, naudzubillah. Kula jenengan sedaya wajib iman datang sosok-sosok manusia ingkang dipilih kalian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, mereka adalah para kekasih Allah, dan mereka niki adalah orang-orang istimewa, tetapi mereka tetap manusia. Kula jenengan niki kudu yakin lan niki adalah akidah. Wonten Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhaken, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wonten surat Kahfi sing biasa niku kula jenengan waca akhir piyambak. Qul innama ana basyarun mithlukum, Muhammad sampaikan, katakan, kabarno neng wong-wong napa dawuh Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad, kandakno Muhammad, katakan Muhammad, napa yang disuruh kalian Allah, Kanjeng Nabi disuruh untuk menyampaikan kepada kita, katakan Muhammad, aku Muhammad, bahwa aku adalah seorang manusia seperti kalian, tetapi wonten bedane, yuha ilayya, tapi aku mendapatkan wahyu. Jadi kula jenengan harus paham bahwa nabi dan rasul adalah manusia, tutuk malaikat. Mereka sama adalah manusia. Manusia niki nggih wonten sifat-sifat kemanusiaannya, tetapi manusia nggak sama dengan kita, nggih wonten bedane dengan manusia yang lain. Lan niku kula jenengan harus paham bahwa nabi ini punya beberapa sifat yang harus dimiliki sebagai seorang nabi, tapi para nabi dan rasul ini juga punya sifat mereka sebagai manusia. Sifat sebagai manusia nopo? Para nabi, para rasul nggih saged sakit, nggih saged susah, nggih saged nangis. Mereka ya bisa merasakan capek. Mereka juga akan datang saatnya mereka meninggalkan dunia ini, nyawa mereka dicabut kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mboten abadi karena mereka juga makhluk manusia. Ya makan, ya minum, ya kerja, nggih melaku ten pasar, nggih belonjo, manusia. Malane wonten surat Kahfi niku Allah sampai ngelingaken Muhammad, sampaikan pada orang-orang, Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan nopo bahwa aku Muhammad adalah manusia sama seperti kalian. Tapi enten terusane, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, tapi aku mendapatkan wahyu. Menuso tapi ora podo koyok menuso liyane, wonten padane tapi nggih kathah bedane. Di antara hal-hal yang wajib kula jenengan yakini bahwa para nabi ini adalah manusia, tetapi mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka derajatnya mengalahkan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walane wonten syair niku terkenal, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia, tetapi dia tidak seperti manusia yang lain. Dia seperti yakut kalau dibandingkan dengan batu yang lain. Menungso kalau kalih Kanjeng Nabi kula jenengan padha menungsone, tapi nek dibandingno kula jenengan kalih Kanjeng Nabi, kula jenengan iki kaya watu koral, Kanjeng Nabi niku kaya batu permata. Nah, ya ora padha. Batu permata sak gegem karo batu koral sak trek gak sebanding. Nggih. Berlian sak gegem karo batu koral 100 trek, kene apa-apa nih. Kula jenengan niku atus ngoten, bahkan lebih dari itu. Rasulullah juga nabi-nabi yang lain adalah manusia, tetapi mereka semua adalah bentuk paling sempurna dari makhluk yang bernama manusia.
Di antara kesempurnaan para nabi, mereka itu punya beberapa sifat wajib sing jumlahi wonten sekawan. Ngajeni diajarkan oleh para kiai-kiai. Lah niku diapalaken kalih tiang-tiang riyin, biasanya damel pujian ten Nazm Aqidatul Awam. Para nabi itu nggak ada sifat sekawan. Sifat yang pasti dimiliki oleh setiap para nabi, dan diantara satu dari 4 sifat itu ada sifat yang bernama sifat amanah. Amanah niku napa ma'asyiral hadirin? Amanah itu dari kata-kata aman. Mulane Kanjeng Nabi niku disebut, baginda Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Al-Amin kang duwe sifat amanah. Amanah itu artinya aman. Aman alias selamat dari segala sifat-sifat dan perbuatan buruk zahir batin. Itu maknanya amanah. Nama lain dari sifat amanah itu adalah ismah. Ten Nazm Aqidatul Awam sing biasane riyin ten musala-musala zaman riyin kathah tiyang sepuh-sepuh sing apal. Disebutaken ismatuhum kasairil malaikah, ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa fadlul malaikah, bahwa para nabi itu punya sifat ismah seperti para malaikat. Maknane nopo? Para nabi itu terjaga, aman, dan tidak mungkin melakukan hal-hal buruk, dan boten mungkin gadai sifat-sifat sing boten sae zahir atau batin. Kanjeng Nabi juga nabi-nabi yang lain niku sifate meski apik gak mungkin ngelakoni elek, boten mungkin maksiat, dosa kecil atau besar, semua nabi tidak pernah dan tidak mungkin untuk melakukan dosa. Niku sifate para nabi. Kula jenengan harus yakin, kudu yakin niku. Itu akidah kita umat Islam, bahwa semua nabi mulai zaman Nabi Adam sampai nabi yang paling akhir pimpinan para nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi tidak mungkin melakukan dosa besar atau kecil, zahir atau batin. Niku jenenge sifat amanah. Kula jenengan harus yakin itu. Niki sebenarnya sampun maklum, tiang-tiang Islam zaman riyen niku semeh ngerti kabeh. Tapi akhir-akhir ada sebagian orang-orang Islam yang katanya Islam tapi terpengaruh oleh akidah-akidah di luar Islam, sehingga wonten cerita lan pemahaman sing macem-macem, nabi sing ngelakoni salah tah, nabi ngelakoni dosa lah, enek nabi meri karo dulure lah, enten nabi tukaran karo. Mboten. Semua nabi tidak mungkin melakukan dosa, tidak mungkin ngelampahi maksiat zahir batin, dosa gede dosa cilik, mboten mungkin. Bahkan sebelum jadi nabi. Mulane wonten cerita terkenal disebutaken wonten kitab-kitab tarikh dan zirah, Kanjeng Nabi tasih alit nih. Kanjeng Nabi tasih alit, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, durung dadi nabi wong tasih alit. Dereng balik. Satu hari ketika beliau menggembala kambing bersama dengan teman-temannya, Kanjeng Nabi tasih dimomong kalih Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, berarti usianya kisaran 5 tahunan, 5-4 tahunan, menggembala kambing, dorong dadi nabi cik atuh usia umur 5 tahunan. Di alam manusia beliau belum jadi nabi. Menggembala kambing bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba wonten rencang-rencangnya ngomong, cara sakniki, ayo ndelok tontonan. Cara sakniki semacam konser lah. Enek wong rabi, enek wong nikahan nang kono, daerah kono, enek tontonan. Kanjeng Nabi dijak kancane, yo ayo wis. Buddha. Mereka ini anak-anak kecil ini yang di saat itu ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa niat napa-napa, yang penting dijak kancane ya wis melok. Dugi tengah dalan Kanjeng Nabi lenggah ngantuk napa, akhirnya tertidur sampai dangu, sampai kepanasan, sampai napa, sampai tontonane mari. Akhirnya tiba-tiba Rasulullah bangun. Loh piye ndi tontonane lu wis mari. Jadi Kanjeng Nabi
napa kalih Gusti Allah ajengi budal tasih alit niku sengaja didamel ditakdir agar tertidur agar kersane mboten sida budal. Mulane Kanjeng Nabi nalika diangkat dadi nabi sedaya tiyang ngakoni wong jujur kecilik gak tau ngapusi. Karena memang sifatnya para nabi dan itu semua nabi mboten baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sedaya nabi niku mboten mungkin ngelampahi maksiat. Bahkan sebelum mereka jadi nabi niku sampun dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampai wonten Al-Imam Ibnu Khamir As-Sabti niku ngarang kitab Tanzihul Anbiya amma nusiba ilaihim nasab ilaih muthalatul aghbiya. Itu yang isine menjelaskan bahwa Nabi tidak mungkin melakukan maksiat dan ini bantahan kangge tiang-tiang Islam sing terpengaruh kali faham-faham dari luar Islam. Kenging napa masyaallah hadirin? Karena sakniki kathah faham-faham dari luar Islam yang tanpa sadar itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam pemikiran dan ke dalam otak dan ke dalam hati banyak dari umat Islam melalui berbagai macam media, lewat bacaan, lewat cerita, lewat film. Sampai Nabi di film wonten lan isine niku akidai bertentangan dengan akidah umat Islam. Siapa mereka niku? Sing damel ngoten-ngoten niku orang-orang dari kalangan Yahudi. Karena nyuwun sewu di kalangan Yahudi. Dan ini adalah salah satu penyebab paling utama kenging nopo tiang Yahudi niku kalian Allah kok dihukum diusir dari tanah suci Palestina. Tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan tapi terlarang. Wong Yahudi niku menurut keyakinan tiang Yahudi piyambak hukume haram masuk tanah suci Palestina. Iku keyakinane wong Yahudi. Kenging nopo? Karena mereka mendapatkan azab dan hukuman dari Allah. Kenapa mereka diazab? Ada banyak sebab. Dosa-dosa yang besar yang mereka lakukan, diantaranya mereka telah merubah kitab suci mereka dan mereka telah berani memperburuk dan menjelek-jelekkan nabi mereka sendiri. Masyarul hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu niki kersane kula jenengan ngertos. Beberapa waktu yang lalu ada kula mireng saking beberapa orang film-film yang menceritakan tentang sosok para nabi dan nabi itu diceritakan dalam film niku kelakuannya mboten genah. Nabi sinten niki nabi kathah, nabi ini Bani Israil dhewe. Jadi ten pundi-pundi jenenge umat neng dindi niku biasane ngapik-ngapik pemimpine. Dan pundi-pundi namanya umat itu memuja-muja nabinya, tapi khusus tiang-tiang Yahudi dan tiang-tiang Bani Israel, mereka ini punya kebiasaan justru menjelek-jelekan nabi mereka sendiri. Masyarul hadirin rahimakumullah. Niki kula sebutaken pinten-pinten contoh, walaupun mohon maaf niki sing jane mboten pantes disebutaken, tapi kersane kula jenengan tahu, yakin dan sadar bahwa kitab-kitab suci selain Al-Quran ini sudah banyak mengalami perubahan, sudah banyak campur tangan manusia, dan kitab suci yang terjaga ila yaumil qiyamah satu-satunya adalah kitab suci kula panjenengan Al-Qur'anil Karim. Tiang-tiang Yahudi contoh ma'asyiral hadirin, di dalam kitab-kitab suci mereka dan kitab Taurat dan perjanjian lama diceritakan sosok-sosok nabi mereka niku banyak cerita-cerita sing naudzubillah ceritane niku sangat-sangat menghina para nabi. Wonten kitab Taurat wonten namanya Sifar At-Takwin, kitab pasal penciptaan. Perjanjian lama diceritakan bahwa sosok Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang terbaik, nabi ulul azmi, nabi yang paling mulia, nabi yang paling hebat, yang di dalam Al-Quran Allah niku sampai menyediakan
sampai menurunkan satu surat khusus dinamai dengan namani Nabi Nuh. Kan mboten sedaya nabi, enek Nabi Idris, wonten surat Idris, mboten wonten. Wonten surat napa malih? Mboten semua nabi itu Allah menurunkan surat dengan nama setiap nabi, mboten. Tapi ada nabi-nabi istimewa sing kalih Gusti Allah diberi kemuliaan. Napa kemuliaane ada di dalam Al-Qur'an surat khusus yang dinamai dengan nama mereka, saking muliane. Sinten di antara Nabi Nuh? Hebat-hebate para nabi, agung-agungnya para nabi, mulia-muliane para nabi. Ini keyakinan kita umat Islam, dan ini harus kita pertahankan. Tapi di dalam kitab Taurat ada yang berubah, mboten Taurat sing saking Allah Subhanahu wa taala diceritakan bahwa sosok Nabi Nuh ini di dalam kitab niki wow, Sifar At-Takwin, kitab pasal penciptaan, diceritakan surat penciptaan judulnya, gampangane ngoten kan ya enek surat-suratane niku diceritakan bahwa Nabi Nuh suatu saat niku minum minuman keras sampai mabuk. Nyuwun sewu, naudzubillah, ini omong kosong tapi kalau ceritakan minum minuman keras sampai mabuk. Akhirnya ketika mabuk tanpa sadar melepas semua pakaiannya sampai tanpa busana. Akhirnya ada salah satu putra beliau, yang bernama Ham. Ham ini bapak Kan'an, yang masuk ke dalam tenda melihat ayahnya sedang mabuk dan membuka seluruh pakaiannya, terlihat auratnya. Akhirnya ini Ham ini langsung berteriak nyeluk dulure kalih, memanggil kedua saudaranya Sam dan Yafith. Akhirnya Sam dan Yafith tiang kalih niki mengambil ridak napa serban sing gede, ditaruh di badan mereka, di pundak mereka. Sam dan Yafith ini masuk ke dalam rumah sambil mundur karena nggak pingin melihat auratnya ayahnya. Berjalan mundur sampai akhirnya mundur. Ketika sudah sampai di tempatnya ayahnya, rida atau serban ini dilipatkan ke tubuhnya ayahnya, kersane bapaknya tertutup auratnya. Sampai ketika Nabi Nuh sadar, ini ceritane Taurat nggih. Ini kula jenengan mboten percaya dengan cerita ini. Nabi Nuh sadar, akhirnya Nabi Nuh niku marah dengan anaknya yang pertama yang tadi yang bernama Ham, karena berani melihat auratnya ayahnya. Akhirnya anak niki dikutuk oleh ayahnya sendiri. Awakmu sak anak putumu kabeh dadi budak. Iku keyakinan niku disebutkan dalam kitab Taurat. Wis mabuk sampai buka aurat, mantun ngoten ngelaknat anak dhewe sak putune sak keturunane. Nopo? Karena mereka ini adalah cerita buatan yang sengaja dibuat oleh orang-orang Yahudi. Nopo? Untuk membenarkan kekejaman mereka. Nopo? Okrono anak putune Ham karo Yafith iku pancen budak. Aku lan jenengan niku dianggap budak. Goro-goro cerita niki. Mosok wonten nabi ulul azmi mabuk ngelakoni dosa gede, mantun ngoten ngelaknat anak dhewe. Iku nek ten kitab suci Tauratnya itu wonten Al-Qur'an. Nabi Nuh alaihi salam kersane kula jenengan ngertos bahwa bagaimana akidah kula jenengan dalam memuja, memuliakan, menghormati para nabi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nek nyebut Nabi Nuh dzurriyyatan man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh ini adalah hamba yang sangat ahli syukur. Loh, nek nang Al-Qur'an Nabi Nuh nabi sing mulya. Nek nang wonten Al-Qur'an Nabi Nuh adalah nabi yang hebat. Kalau di dalam Al-Qur'an Nabi Nuh adalah nabi yang gigih, yang berjuang, yang sabar, nabi ulul azmi, nabi yang terbaik, yang selama 950 tahun berdakwah melawan kejahatan kaumnya sendirian beliau tanpa kendo. Nabi Nuh kula jenengan saged bedaaken. Niku pertama disebutaken niku wonten dan sampai sekarang ada
di dalam perjanjian lama pasal niku sifar at-takwin, pasal penciptaan niku Nabi Nuh alaihi salam. Wonten malih ma'asyiral hadirin, naudzubillah, disebutkan malih di dalam sama sifar at-takwin pasal penciptaan dalam kitab Taurat sosok Nabi Lut alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Lut ponakane Nabi Ibrahim. Berarti nek ponakane Ibrahim ya berarti ijik dulur dhewe sakjane karo wong-wong Bani Israel. Tapi ternyata diceritakan di dalam niki kitab Taurat yang versi sekarang saat ini disebutkan nyuwun sewu. Niki bahkan lebih parah lagi, naudzubillah, naudzubillah. Disebutkan di dalam kitab Taurat itu Nabi Lut itu akhirnya naik ke tempat yang bernama Sughor. Beliau bersama anaknya, dua putrinya tinggal di gunung. Di atas gunung Nabi Lut bersama dua putrinya, dan di dalam gunung itu ada gua. Akhirnya Nabi Lut tinggal di gua. Akhirnya kedua nyuwun sewu, naudzubillah, naudzubillah, ma'adallah, kedua putri ini Nabi Lut ceritanya tiang-tiang Yahudi ini. Kalau jenengan boten iman lan boten percaya kalih cerita niki, hasya wa kalla, naudzubillah, kalau jenengan iman bahwa sedaya nabi adalah manusia suci yang sempurna yang dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala, tapi diceritakan di dalam kitab suci mereka bahwa kedua putri Nabi Lut niki krana pengin rabi. Nyuwun sewu. Terus rabi mbek sapa? Gak enek sing kena dirabi. Akhirnya mereka semua membuat hilah, membuat rencana licik. Mereka niku memberi minum ayah mereka berdua, kedua putri Nabi Lut, dengan minum minuman keras sampai mabuk, dan itu berlangsung beberapa hari. Tujuannya nopo? Agar tanpa sadar Nabi Lut ngerabi anak dhewe. Naudzubillah. Niku nggih, dan itu diceritakan sampai Nabi Lut tanpa sadar menikahi kedua putrinya, dan dari dua putrinya ini akhirnya sampai lahir anak kabeh. Ikutan kitab suci Taurat. Kersane kula jenengan yakin dan tambah yakin ma'asyiral hadirin bahwa kitab suci yang sampai sekarang benar-benar hak dan satu-satunya ingkang saged dipertanggungjawabkan dan nuntun kula jenengan menuju kebenaran adalah kitab suci ingkang disebutaken kalian Allah wonten Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Allah menurunkan Al-Qur'an dan aku akan terus menjaganya. Dan Al-Quran, Nabi Lut hamba yang soleh, hamba yang dicintai kalian Allah, ponakane Nabi Ibrahim alaihissalam, berasal dari keluarga yang mulia, dan kemuliaan ini akan terus dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala dan sampai mereka. Tapi nek ten kitab niki, kitab Taurat sing versi ini, sing versi sakniki niku diceritakan Nabi Lut melakukan dosa besar, naudzubillah, minum minuman keras, dan itu berlangsung beberapa hari, mabuk, menikahi kedua putri beliau, naudzubillah. Nabi Yakub yang bergelar Israel, mbahe wong Bani Israel dewe niki, mbahe wong Bani Israel dewe kan niku nek di dalam kitab suci mereka juga sama, di dalam sifar at-takwin dalam pasal penciptaan diceritakan bahwa riyen nate kula singgung ceritane Nabi Yakub niku kenging nopo kok akhirnya dijeluki Israel versi tiang-tiang Yahudi, karena Nabi Yakub mantun gelut musuh pangeran menang. Cara mereka hebat iso ngalahno pangerane. Kula monggo kula jenengan, ini adalah keyakinan sing boten bener. Wah nek kawula kok gelut karo pangerane, terus nek pangeran kok kalah karo manusa, kan ngoten nggih ma'asyiral hadirin. Tapi itu jelas, dan itu ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Juga diceritakan putri beliau yang bernama Diana binti Lea, salah satu putri Yakub itu naudzubillah berzina. Wis ngoten. Nabi Yakub masya Allah keluarga yang mulia, keluarga para Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wonten disebutkan dalam kitab suci mereka bahwa Diana putri Nabi Yakub bersama salah satu istrinya bernama Lea
berzina, akhirnya dulur-dulure Diana niki gak terima anak-anak Nabi Yakub akhirnya membantai wong sak kampung. Wis kok gak genah ngeten ceritane tambahan. Masya Allah. Dan juga diceritakan bahwa Nabi Yakub ini mendapatkan keberkahan. Kenging napa Nabi Yakub kok iso dadi nabi? Kalau versi kula jenengan di dalam Al-Qur'an ini adalah karena Allah memberikan barokah kepada bayi Nabi Yakub. Allah mencintai Nabi Ibrahim sehingga memberikan barokah kepada Nabi Ibrahim. Juga barokah ini diturunkan kepada anaknya Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Juga barokah ini diturunkan kepada putra Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihi wassalam. Tetapi di dalam keyakinan orang Yahudi, Nabi Yakub ini mencuri keberkahan, mencuri derajat kenabian. Jadi derajat kenabian itu iso dicolong. Asli nih nek coro keyakinan mereka sebenarnya yang harusnya menjadi nabi adalah anak Nabi Ishak yang lain yang bernama Yesus. Yesus niki kakangnya Nabi Yakub nek mboten salah, harusnya dia yang mewarisi jadi nabi, tapi akhirnya Nabi Yakub ini punya siasat kersane kakangnya gak sida dadi nabi, aku sing dadi nabi. Lho nek nabi niku kok licik ngoten. Niki cerita niki kula sebutaken kersane kita semua tahu saja, tapi kula jenengan yakin ini semua adalah omong kosong. Kula jenengan yakin bahwa semua nabi terbebas dari semua sifat-sifat buruk. Nabi Yakub, nabi sing disebutaken kalian Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika musibah, cobaan bertubi-tubi terus menerus, bentinten enek mawon cobaan sing menghampiri Nabi Yakub, tetapi beliau terus sabar sambil hanya mengucapkan kalimat innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sing tak sambati ku mek Gusti Allah. Loh, nabi sing ahli tawakal, nabi sing sabar, nabi sing kuat imane, nabi sing boten goyah dengan berbagai cobaan. Niku keyakinan kula jenengan umat Islam. Tapi dalam keyakinan mereka Nabi Yakub dadi nabine wis jegal dulure, jegal-jegalan kayak capres ae. Kan ngoten. Akhire sing mestine kate dilantik dadi nabi Yesus disiasati kalih Nabi Yakub dengan kelicikannya, akhirnya sing dadi nabi malah keliru dadi Nabi Yakub dadi nabi. Kok enek nabi ngoten barang. Nggih, masyaallah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Daud alaihi salam. Niki wonten malih ceritane Nabi Daud. Nggih ngoten malih. Diceritakan di dalam kitab atau surat Samuel kedua, kan Al-Qur'an kan tentang surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, wonten surat-surat ngoten kan macam-macam surat Yasin, ten mereka nggih wonten Sifar Samuel Fani, kitab Samuel kedua, disebutkan bahwa suatu saat niki Nabi Daud versi mereka, suatu saat suatu sore beliau berjalan-jalan di atas istana kerajaan. Tiba-tiba dari atas istana Nabi Daud melihat, nyuwun sewu niki cerita keyakinane tiyang Yahudi, umat Islam mboten percaya kalih cerita niki. Nabi Daud dari atas istana melihat ada perempuan mandi. Akhirnya Nabi Daud langsung naksir ini cara sakniki nggih. Niku keyakinane tiyang Yahudi niku di dalam kitab suci mereka. Akhirnya dipanggil perempuan itu, dibawa ke istana, dan mohon maaf, menurut kitab suci mereka, kitab yang diyakini oleh mereka, dan sayangnya niki juga bukan cuma diyakini oleh orang-orang Yahudi, tapi juga diyakini oleh orang-orang setelah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena tiang Nasrani ini gue yakin dan iman kalih Taurat, karena mereka itu ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama itu wong ya Kristen itu nggih percaya Taurat. Akhirnya perempuan itu dipanggil, dibawa ke istana oleh Nabi Daud, dan naudzubillah terjadilah dosa besar perzinaan. Ternyata perempuan ini sudah beristri, dan suami perempuan ini anak buah Nabi Daud piyambak. Akhirnya Nabi Yakub membuat rencana, Nabi Daud membuat rencana, suami perempuan ini diutus
untuk menjadi pimpinan pasukan perang dengan niatan sekira engko nek mimpin pasukan sekira kudu mati ojo sampai balik. Bojone ben kena dipek Nabi Daud alaihi salam. Nyuwun sewu lah. Dan mohon maaf, sayangnya cerita ini Nabi Daud ini ngerebut bojone wong liya niki juga sudah masuk di dalam sebagian kitab-kitab suci dalam kitab-kitab kuno umat Islam yang terdahulu sing gak ngerti. Jadi kitab-kitab menawa mbuh wonten ulama zaman riyin sing mungkin maca Taurat dilalah kitab cerita niki dimasukno ten kitab mereka, dan akhirnya kadang wonten kiai sing rodok percaya kalih cerita niki akhirnya diceritakno misan. Kan repot nih. Niki asli ini ada cerita bohong. Kalau jenengan boten percaya dengan cerita niki. Wah nek nabi kok ngoten. Ngrebut bojone wong liya, berzina, terus suamine diutus ben dengan kelicikannya kersane mati gak balik, terus bojone dipek. Iku Nabi Daud. Dalam kitab suci mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam putrane Nabi Daud nggih mboten beda. Di dalam kitab suci mereka juga diceritakan bahwa Nabi Sulaiman menikahi seorang perempuan. Ternyata perempuan ini tiang mboten sae, mboten bener, tapi perempuan ini akhirnya ngerayu Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman terpengaruh sehingga akhirnya Nabi Sulaiman murtad kafir dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membangun kuil untuk penyembahan berhala. Wah nek nabi kok murtad sampai bangun kuil kanggo nyembah berhala, tapi ini ada di dalam kitab suci mereka. Kalau kula jenengan di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Daud adalah hamba terbaik dan dia adalah hamba yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Allah nek nyebut Nabi Daud ten Al-Qur'an, ni'mal abdu, hamba terbaik. Bandingaken di dalam Al-Qur'an Allah menyebut Nabi Daud sebagai hamba terbaik, ternyata ada orang-orang yang menyebut Nabi Daud sebagai perebut istri orang dan beliau telah berzina. Naudzubillah. Jenengan percaya Gusti Allah napa percaya tiang-tiang sing ngelokno para nabi? Dan ketika menyebutkan putrane Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala wonten surat Sad menyebutkan wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya Sulaiman itu di sisi kami adalah orang yang dekat dengan kami, dekat dengan aku, cedek karo aku, wa husnu ma'ab, dan dia nanti akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Panggonane ning surga iku panggonan sing paling mulya. Masya Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nabi Asy'ia atau Nabi Syuaib juga disebutkan di dalam kitab suci mereka nggih ngoten, pernah selama 3 tahun niku kados nyuwun sewu kados tiang linglung selama 3 tahun kados tiang linglung kemana-mana mboten nate sandalan, nek melaku ceker mboten nate kelambenan. Wonten Nabi kok kados ngoten. Kula jenengan boten percaya dengan omong kosong ini semua, maka niku kula jenengan akhir kalian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an diimutaken, kita semua diingatkan. Allah nek dawuh kul ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, kalian jangan berlebihan dalam agama. Ghairul haq wa la tattabi ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Qul ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana basyirun wa la nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ma'asyiral hadirin, kita semua kalau teliti kula jenengan akhirnya mboten gumun kenging napa, karena sampai sekarang kitab Taurat yang paling kuno, kitab Taurat yang paling tua umurnya sakniki sampai sekarang ada, itu kitab naskah yang paling tua itu disebut naskah Codex Session, itu umurnya kira-kira sekarang sekitar pinten nggih,
900-an tahun kalau nggak salah yang lalu. Sedangkan padahal kula jenengan ngertos Nabi Musa itu diutus kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Berarti jarake antara kitab suci Taurat yang paling tua saat ini wonten kalih usiane diutusi Nabi Musa niku selisih 2.500 tahun. 2.500 tahun niku Taurat sing asli nanti. Wonten mulane ma'asyiral hadirin, kula jenengan saking mriki saged ngertos kalau kepada para nabi saja mereka bisa selancang itu, kalau kepada para nabi yang mulia-mulia mereka orang-orang Bani Israel bisa mohon maaf bisa sejahat dan sekurang ajar itu, terus bagaimana dengan manusia biasa sing kados kula jenengan? Malah kula jenengan akhirnya nek semerep ngeten iki mboten kaget kalau ada orang-orang Yahudi sing kadang wong Islam ditembaki, mantun ditembak, mayate dilindes kalih tank. Napa lho para nabine dilokno kados ngoten. Para nabine difitnah kados ngoten. Mereka dengan seenaknya merubah kitab suci mereka, maka terus kok kula jenengan kate percaya karo wong-wong sing ngoten niku.